Hai, kamu belum tidur? Belum bisa tidur. Mau ditemenin storytelling bareng aku di sini? Ya, mau. Iya. Baiklah. Masih bareng di Vocal Noise. Storytelling ini bakal aku suarakan buat kamu. Jadi, selamat mendengarkan. Dongeng Pinguin dan Burung Camar. Cerita JFK, ilustrasi Vika Pororo. Hai, Pinguin! Teriak seekor burung camar saat terbang melintasi bongkahan es di sekitar kutub selatan. Pinguin, si burung pinguin mencari-cari asal suara yang memanggilnya itu. Pinguin baru menyadari suara yang memanggilnya itu berada dari langit. Ternyata berasal dari sahabatnya, Amar, si burung camar. Hei, Amar, kau dari mana? Tanya Pinguin sambil berteriak kencang. Ternyata daerah di bagian utara itu indah loh. Ada banyak pepohonan hijau di mana-mana. Cerita Amar. Pinguin pun terdiam dan mulai mendengarkan cerita petualangan si Amar. Pinguin sebenarnya agak iri dengan kemampuan sahabatnya itu. Amar dengan kedua sayapnya yang kuat dapat terbang melintasi berbagai daerah dan berpetualang di tempat-tempat asing. Pinguin dan Amar sudah bersahabat sejak lama. Keduanya sering bepergian bersama. Namun, sejak Amar bisa terbang, ia sering bepergian ke tempat-tempat yang jauh. Keduanya pun jarang bertemu setelah Amar sering bepergian. Tapi, sesekali Amar mengunjungi tempat tinggal Pinguin untuk mengobrol dan bercerita. Amar, aku juga ingin bisa terbang seperti kamu, ungkap Pinguin. Aku ingin sekali bertualang ke daerah lain, gak cuma berenang saja, ungkap Pinguin lagi. Aku juga bingung. Kenapa kamu tidak bisa terbang? Padahal kamu juga memiliki sayap sama seperti aku. Jawab Amar, penasaran. Mulai besok, aku akan mengajari kamu terbang ya. Janji Amar kepada Pinguin. Keesokan harinya, Pinguin dan Amar sudah bersiap di tepi tebing yang tak terlalu tinggi. Ayo, coba kepakkan sayapmu, Pinguin. Perintah Amar yang berdiri tak jauh dari tempat Pinguin berdiri. Aku pasti bisa, ujar Pinguin kepada diri sendiri. Ia terus-menerus menyemangati dirinya. Sayap mungil Pinguin pun mulai dikepakkan pelan-pelan. Tak seperti sayap Amar yang lebih lebar dan kokoh, sayap Pinguin justru tak terlalu besar. Pinguin juga tak punya bulu seperti halnya sayap Amar. Berusaha tetap menjawab. Pinguin pun mulai mengambil ancang-ancang berlari dari kejauhan. Kaki Pinguin yang pendek terlihat berlari kecil ke arah tepi tebing. Plok, 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 plok. Suara jejak kaki Pinguin yang lebar. Sesampai di tepi tebing, ia langsung mengibaskan kedua sayapnya. Tapi, kepakan sayap Pinguin tak bisa membuat ia terbang seperti Amar. Tiba-tiba, terdengar suara yang cukup keras. Kobrak! Pinguin terjatuh di atas tumpukan es. Untungnya, tebing itu tidak terlalu tinggi. Aku mau coba lagi, ujar Pinguin tak kapok mencoba untuk terbang. Ia kembali berlari mengambil ancang-ancang. Plok, 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 plok. Pinguin melompat dan akhirnya terjatuh lagi.
Berkali-kali penguin mengulanginya, berkali-kali pula ia terjatuh. Sudah, nanti kita coba lagi, saran Amar. Aku sekarang mau pergi mencari makan di daerah utara, ujar Amar kemudian. Amar meninggalkan sahabatnya dan terbang menuju utara untuk mencari makan. Beberapa jam kemudian, saat penguin asyik berenang mencari ikan di sekitar bongkahan es salju, tempat tinggalnya, terdengar teriakan minta tolong. Tolong! Penguin! Sayapku terluka. Sakit sekali. Ternyata di langit, Amar sedang terbang terhuyung-huyung. Salah satu sayapnya terluka. Aku tak kuat lagi terbang, teriak Amar kembali. Akhirnya, Amar tak bisa lagi terbang mengepakkan sayapnya. Ia terpelanting ke permukaan laut dengan sangat kencang. Piur! Amar mulai tenggelam ke dasar laut. Melihat kejadian itu, penguin langsung menarik nafas dalam-dalam dan mulai menyelam untuk menyelamatkan sahabatnya itu. Dengan kedua sayapnya, penguin mulai meliuk-liuk di dalam air laut. Kepakan sayap penguin hampir mirip dengan sirip seekor ikan. Ditambah lagi dengan dorongan dari kedua telapak kakinya yang cukup lebar. Dengan sekejap, ia berhasil menemukan Amar yang mulai tenggelam. Penguin langsung menarik Amar ke atas permukaan. Sesampainya di daratan, Amar terbaring lemas dengan sayapnya masih terluka. Amar terbatuk-batuk gara-gara menelan air laut. Beruntung, Amar masih bisa diselamatkan. Terima kasih ya, penguin. Ujar Amar terbata-bata. Tadi cuaca cukup buruk, disertai petir melanda daerah utara. Sayapku terluka karena menabrak ranting pohon, tambah Amar. Penguin mendengarkan dengan seksama. Tanpa pertolonganmu, aku pasti sudah tenggelam, tutur Amar tersadar. Iya, aku sadar ternyata semua hewan itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Penguin memang tidak bisa terbang, tapi penguin bisa berenang dengan baik dan cepat, ujar penguin. Kamu bisa terbang, aku bisa menyelam. Ujar penguin yang disambut dengan tawa Amar. Kedua sahabat itu menyadari kekeliruan mereka selama ini. Penguin kemudian mengobati sayap Amar yang masih terluka. Meski berbeda, mereka tetap bersahabat.